세상의 소리 질러 I love you 너 사랑한다고 나 여자가 되어달라고 눈부셔 Always you're my star 내가 너 지켜줄게 내가 너 지켜줄게. Oke dok, kita lanjut dok. Ini ada titipan pesan ini. Tolong ditanyakan ya Gun, gitu kata suami saya. Karena kan banyak nih dok ya, ibu hamil gitu ya di era pandemi ini gitu. Bagaimana cara mengelola stresor gitu ya? Kan ibu hamil itu kan juga penuh resiko ya kalau saat kondisi pandemi seperti ini. Gimana dok caranya dok supaya tetap baik kondisi kehamilannya gitu, janinnya juga sehat gitu, gimana dok? Ya itu sebagian sih dipersiapkan dari awal. Saya rasa itu mungkin bukan hanya di masa pandemi ini, saya pikir secara umum tuh persiapan secara awal tuh penting. Penting ya dok. Iya, jadi memang kehamilan yang diprogram atau paling nggak kalau misalnya sudah tahu hamil ya kita jaga kesehatan secara umum. Nah untuk di masa pandemi ini kadang kan ibu hamil itu mengkhawatirkan bagaimana nanti saya melahirkan. Itu dia. Aman enggak sih kan gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya ada kondisi yang seperti itu, kita sampaikan, kita berikan edukasi kepada ibu hamil. Kita sebagai tenaga kesehatan kita tentu lebih paham ya maksudnya gitu. Jadi supaya mereka juga mendapatkan informasi yang akurat. Jangan hanya baca di Google katanya. Banyak informasi yang kadang-kadang simpang siur ya, belum tentu kebenarannya. Betul. Jadi itu kita sampaikan ke ibu hamil karena ibu hamil kan pasti datang untuk kontrol antenatal care itu kan mesti ada. Nah itu kita tidak henti-hentinya kita sampaikan dulu. Terus kemudian dalam pemeriksaan ibu hamil itu juga sebagai seorang dokter itu kita bisa melihat apakah ibu hamil ini dalam kondisi psikis yang prima atau tidak. Harus ini juga. Biasanya ada deteksi. Ya, nah, itu. Suami saya harus aware ya. Dipakai lagi ilmunya dulu. Betul. Dan itu kan awareness itu tidak hanya setelah kita menemukan kondisi yang sudah gawat ya atau sudah kondisi berat. Tapi misalnya dengan adanya gangguan tidur. Termasuk ya. Iya tadi ya termasuk ya. Iya, gangguan makan. Itu kan satu gejala awal. Kita lihat apakah gangguan makan ini karena memang idam ya, karena bukan masa-masa kehamilan, atau kan memang ada stres yang melatar belakangi. Oh berarti kalau tadi nggak mau gangguan makan itu bisa mau makan atau tidak mau makan ya, atau mau makan banyak atau tidak mau makan sama sekali. Jadi itu sih mungkin ya tipsnya. Jadi untuk ibu hamil ya kita pertama cari info yang akurat. Terus yang kedua ya kita periksa juga kepada memang dokter atau tenaga medis yang kompeten. Karena juga di era sekarang ini kan banyak sekali gitu ya. Banyak yang bermunculan ya. Mengaku ini ya dok. Iya. Terus ya itu tadi tetap ada rasa syukur. Terus kemudian kita hadapi ya memang kan kehamilan juga butuh proses alami, natural ya. Terus kalau kita tetap berada dalam koridor protokol kesehatan, insya Allah ya aman, itu aman, sehat, lahir bayinya sehat, ibunya juga sehat. Nah ini dok, namanya kesehatan mental ya pada ibu hamil. Sebetulnya yang paling berperan itu selain ibu hamilnya sendiri itu siapa lagi dok? Semua. Mungkin perlu nih ya kan. Karena sebetulnya kadang-kadang kita ngelihat ya dokter ya banyak sekali di luar sana itu kasihan. Baru kalau misalkan nih baru pacaran sayang ditunjukkan semuanya gitu kan ya. Begitu sudah menikah anak pertama mungkin masih gitu kan ya. Tapi begitu sudah anak kedua, ketiga gitu suami biasanya cuek gitu loh. Nah, sebetulnya itu nggak sih psikisnya atau kejiwaan ibu hamil nggak sih dok? Mempengaruhi. Jadi memang kalau mau kita mengatakan siapa yang berperanan, itu adalah semua ya dok. Semua orang. Karena apa? Memang ibu hamil ini kan ada satu perubahan secara biologis, samping itu juga ada perubahan secara hormonal, dan akhirnya bisa mempengaruhi perubahan secara psikis. Cukup complicated ya. Iya betul. Nah kalau mau kita berbicara siapa yang berperanan, paling berperanan, saya rasa semua mempunyai porsi yang sama. Entah itu suami, entah itu mertua. Yang merasa jadi mertua, yang merasa jadi suami, harus bagaimana dok kira-kira?
Pertama kita menganggap tadi tuh hamil ini adalah satu hal yang memang alami, ya, Anugerah ya, dok. anugerah. Terus kemudian yang berikutnya juga kita tidak terlalu posesif, tidak terlalu menjaga, tidak terlalu protektif juga, tetapi kita juga tidak sampai membiarkan begitu saja kayak Bunda tadi bilang, anak pertama masih perhatian, pengen apa, begitu anak ngomong gitu ya. Nah kita tidak boleh seperti itu, ya kan, tetap walaupun anak pertama, anak kedua, anak ketiga, mungkin anak berapa Tetap gitu ya, supportnya harus sama ya, dok, ya. porsinya sama ya. Ya, siap dok. Kalau tadi kita bicara dampaknya kalau ibu hamil itu stres, dampaknya ke janin itu apa, dok? Nah ini kan tadi kan dari awal, mungkin masih dalam kandungan ya, dok, kalau ngomong masalah kejiwaan ya. Iya. Iya. Kalau dampaknya sih memang kan antara ibu dan bayi janin ini sangat erat hubungannya. Iya. Nah, karena sangat erat biasanya bayi itu bisa ikut merasakan apa yang dirasakan oleh ibunda. Secara teori yang harus dihubungkan bagaimana itu masih dilakukan penelitian. Iya. Tetapi ada beberapa bukti yang mengatakan, contoh misalnya kayak teman saya tuh ada waktu dia hamil, terus kemudian dia ada rasa nggak enak gitu ya, pokoknya ada mungkin kali kesel atau lagi apa, dia dengerin musik. Nah ketika anaknya lahir, anaknya didengerin musik yang sama itu anaknya langsung tenang. Ternyata Itu kan ada, itu dari situ kan kita bisa melihat bahwa memang ada hubungannya. Makanya selalu digembar-gemborkan itu kesehatan harus mulai dari saat dalam kandungan. Ya sampai ada ya, dok, kecerdasan itu juga dibentuk ketika dalam kandungan atau bahkan sebelumnya. Mungkin sebelum anak bibit bobot. Iya, bibit bobot tadi ya. Terus juga harus diperhatikan ternyata. Iya, betul. Ya berarti kalau memang kejiwaan itu lebih baik disiapkan ya, kalau hamil disiapkan dari mulai sebelum hamil. Tapi karena tadi saya tanyakan seperti itu, karena kebanyakan di Indonesia itu program kehamilan itu sepertinya masih ini ya, dok, hanya kalau belum punya anak lama gitu baru program hamil. Tapi kalau seandainya mereka menikah, biasa sepertinya kehamilan itu sudah menjadi kayak yang surprise gitu ya, jarang di persiapan. Saya tahu saya seperti itu sih. Iya, terus ini juga mungkin pada kesempatan titip pesan ya buat anak muda ya. Buat anak muda ini kan kadang anak zaman sekarang tuh ya dengan YouTube, dengan gadget yang sangat mudah akses kemana-mana tuh, ya itulah hendaknya ya memang yang diakses itu informasi yang penting, yang positif sebetulnya ya, dok ya. Karena nanti juga akan ada dampak yang negatif kalau seandainya kita mengakses yang negatif juga gitu. Ya, betul. Kenapa? Karena kita kan tujuannya tentu hidup ini berproses supaya kita mendapat yang positif. Yang bagus, termasuk untuk nanti membina rumah tangga, dapat jodoh yang baik dan punya anak juga. Oh ya, dokter, apakah tingginya angka perceraian di Kabupaten Banyuwangi ini ada kaitannya dengan kesehatan jiwa ya, dok? Kalau menurut saya mungkin itu masalah yang pertama, budaya. Kalau saya berpikirnya seperti itu. Kenapa? Karena saya pernah beberapa kali wawancara, itu mereka berpikir bahwa kalau sudah usia sekian dan belum menikah, itu dibilang perawan tua lah, nggak laku lah, belum lagi predikat janda, ya kan? Kadang mereka itu juga gimana? Jadi setelah mereka itu katakanlah tidak cocok dengan satu perkawinan, terus kemudian memutuskan bercerai, mereka buru-buru menikah lagi. Jadi saking takutnya dibilang karena janda, itu tadi stigma ya. Stigma itu juga mungkin itu salah satunya. Saya tidak tahu berapa persen ya dari angka kejadian itu berapa persen. Kalau menurut saya seperti itu. Terus juga tetap penting edukasi supaya mereka itu bisa mengubah mindset bahwa usia perkawinan sekian. Jadi sebenarnya jodoh itu tergantung dari bagaimana cara pandang. Betul. Menikah juga bukan karena keburu karena usia, tapi menemukan yang pasangan yang cocok, yang sesuai. Ya, dokter. Ada lagi ya, dok, yang saya mau? Ini ada Mbak Restu sama Mbak Elda, dengarkan baik-baik. Nah, mereka berdua belum menikah, dok. Oh gitu, iya. Mungkin ini berguna ya. Iya, dok. Kira-kira ada
pesan nggak dok? Nah kalau tadi kan pesannya ke pemerintah adalah segera kalau misalkan bisa diagendakan maksudnya di RAB-nya untuk pembuatan rumah sakit ya kan. Nah kalau untuk dok, kalau untuk apa namanya masyarakat Banyuwangi pada khususnya dan seluruh nanti penonton yang ada di YouTube, kira-kira apa tuh pesannya, terutama dalam menghadapi era pandemi sekarang ini dok? Ya, kalau menurut saya sih pertama kita tetap berdoa ya, karena semuanya itu kan berasal dari Tuhan ya kan. Itu tetap kita mohon perlindungannya, jangan lupakan ibadah, itu nomor satu. Terus kemudian yang kedua kita selalu bersyukur dengan apa yang kita punya. Jadi tidak semua orang mendapat apa yang kita punya. Jadi kalau kita berpikir mengeluh terus nggak akan ada habisnya. Nggak akan ada habisnya ya dok. Tapi kalau kita bersyukur, insya Allah kita akan terus ada rezeki. Ya, rezeki itu tidak harus materi, Iya, gitu ya. Kesehatan juga rezeki. Ya, teman yang baik ya dokter ya. Iya, betul. Terus kemudian yang ketiga, jika kita menghadapi suatu masalah, hadapilah masalah itu. Carikan solusi. Iya, jangan lari. Terus juga jangan dilawan. Nah ini. Jangan dilawan. Nah gimana itu? Saya baru ingat ini. Iya tadi nggak apa-apa dok, kita lanjut. Saya baru keinget karena ada beberapa pasien saya itu yang mengatakan, dokter ini saya lawan, ini saya sudah begini. Tidak boleh seperti itu. Karena sebentar dokter, saya bedanya menghadapi dengan melawan itu gimana dok? Konteksnya kan kadang mungkin menghadapi berarti kan fight gitu kan ya, fighting berarti kan melawan gitu kan. Iya. Nah itu apakah ada batasan gitu menghadapinya sampai sejauh mana ataukah seperti apa gitu dok? ya, kalau kita menghadapi itu kita lebih menghadapi suatu kondisi yang Realnya. Ya. Tapi kalau kita melawan itu secara psikologis itu adalah strong word. Dimana kita seorang kalau defense melawan gitu ya, tuh itu harus ada yang menang dan harus ada yang kalah. Acceptance berarti Iya, ya, lebih ke arah betul. acceptance Acceptance-nya ya. kalau menghadapi itu lebih ke arah ke sana. Jadi kadang dengan kata-kata itu pun juga memberikan suatu makna yang besar gitu Iya. kan. Bagaimana cara kita melihat suatu masalah itu. Mungkin gitu ya. Gitu ya dok, iya dok. Terus apa lagi ya tipsnya Apa ya? tipsnya dok? Coba dok. Menghadapi masalah. Terus kemudian yang berikutnya mungkin curhat. Itu juga penting. Tapi ya. curhat ini juga harus Harus tepat memilih ya, orang dok. yang tepat, karena jangan sampai kita memilih orang yang salah, terus kemudian kita malah dijadikan bahan bully cerita. ya. Akhirnya bukan dapat solusi, malah Iya. kita jadi ketimpa apa ya. Apalagi ke medsos ya dok ya. Betul. Sekarang kan banyak tuh ya dok ya. Betul, kadang orang nggak bisa kontrol nih jarinya, Iya, ya kan? betul. Langsung ini forward medsos. apa segala macam. Ya. Padahal netizen itu malah benar ya dok. Netizen itu malah benar. Belum tahu juntrungnya sudah bisa menilai ya. Iya. Iya. Terus kemudian yang Apalagi, dokter? berikutnya tuh mungkin juga relax ya. Relax ya, Relax, jangan terlalu relax sudah berarti fleksibel ya. Oh, Bukan berarti santai loh Iya. ya. Kalau santai nanti konteksnya loh, ini kan orang harus bekerja dan loh ini ada nih dok, saya baru ingat ini tadi ada titipan Ya. dari teman saya. Gimana caranya supaya tetap refresh walaupun susah bergerak kemana-mana nih? Gimana tuh dok? Ya tadi ya mungkin ya tadi Iya, itu ya. mungkin bisa kita manfaatkan apa yang ada di sekitar kita. Contohnya apa dok? Contohnya misalnya ini seorang ibu rumah tangga ya, Iya. secara umum. Kadang kan mungkin shopping, kadang Hmm. mungkin kita makan di luar, Iya. ya kan kegiatan-kegiatan banyak Traveling outdoor ya, gitu traveling ya, dan sebagainya. iya. Ketika pandemi ini ya datang, kan orang beradaptasi dengan kondisi ini, tidak Iya. bisa mereka langsung keluar bebas dan sebagainya. Bahkan kita aja berbicara sekarang pakai masker, Iya ya betul kan? betul. Nah ini kan suatu kondisi yang memerlukan suatu proses adaptasi. Nah pada ibu tadi tuh misalnya, kita manfaatkan apa yang ada. Di dalam rumah kan sudah ada fasilitas, katakanlah ada kebun, ya Iya, kan? iya. Kita punya dapur, Iya. ya toh? Kita mungkin bisa mengembangkan hobi yang sebelumnya terpendam. Ya ini akhirnya sekarang banyak orang yang berkebun ya dok. Berkebun, terus sampai tanaman harganya Iya, jadi melonjak, ya. gitu. Ya. Mungkin itu juga dampak dari Iya. seperti ini kan, Iya, bisa. iya, betul. Terus ada memelihara apalah binatang, misalnya ikan cupang, apa Iya. ya, kalau yang cowok-cowok mungkin lele, apa Iya, burung, apa iya. itu bisa juga kita kembangkan. Biar nggak ngamuk, Biar nggak bosen. tapi juga jadinya ini Iya, ada kita masuk refreshing ya, juga. refreshing ya. Positif. Wah, berpikir
berpikir dan merasakan yang positif ya dok? Iya, berpikir positif itu lebih ke arah kita berpikir bukan sesuatu yang positif, tapi Iya. berpikir yang tadi tuh, di mana kita mampu beradaptasi. Mampu beradaptasi ya, Ah. kuncinya itu ya dok? Iya, itu sudah itu yang Iya. kunci yang paling pokok sebenarnya. Mampu beradaptasi. Mampu beradaptasi Iya. dengan situasi apa, Iya. apapun itu. Apapun itu. Gitu. Wah, luar biasa. Ini juga loh dok, apa namanya, kemarin juga sempat ya banyak yang drop juga sih ya sebetulnya ya. Iya, karena memang ini pandemi ini tidak dinyana, tidak disangka, Iya. sehingga memerlukan tentu suatu proses adaptasi. Iya. Dan ini juga tidak hanya satu sektor atau satu orang, Oh, ini semua. semuanya pemerintah dimanapun, Ya. ya kan, tidak hanya orang kesehatan, orang awam, orang siapapun itu, Semua mengalami yang semua akan sama. mengalami hal dan perasaan yang So, sama. you are not alone. Iya, itu juga Iya, Bang. betul. Ya dok. Ini salah satu kalau saya nggak salah dengar nih ya dok ya. Iya. Dokter di era pandemi ini ya juga akhirnya meluncurkan dari dulu nih sebenarnya meluncurkan apa namanya suatu usaha baru ya dok ya. Iya, sebenarnya ini launching usaha baru. Iya. Gimana dok? Cerita dong dok ini tentang ini dok. Iya, jadi waktu masa pandemi itu kita kan memang hubungannya dengan imunitas tadi Imunitas, ya, iya. Imunitas di mana kita perlu mempunyai suatu imunitas yang Iya. bagus. Nah, cuman kalau saya lebih seneng dari yang alami, ya, natural ya, dok. Back to natural, nature, ya. betul. Salah satunya ya dengan konsumsi buah-buahan Buah-buahan, ini. ya. Waktu itu saya berpikir gimana ya bisa turut berperanan lah ya, Iya, tidak iya, hanya proses secara ini. kesehatan yang memang nunggu orang sakit, Iya. tetapi ini kan termasuk preventif Preventif, juga, ya iya. kan, kita jaga imunitas kita dengan konsumsi buah-buahan. Buah-buahan. Nama ininya apa dok? Kalau nanti teman-teman pengen ini dok, pesen misalnya. Bisa ini kan dirangkai ya, bisa Iya. seperti ini ya. Bisa Kalau dilihat ini ya. iya, ini namanya Megandi. Wah, ini saya sepertinya kayak tahu ini ya. Iya, lampu dasarnya sudah paham. Usaha bersama ini dok dengan Mbak Mega ini. Mbak Mega Iya, ini. sebenarnya ini ide dari saya, cuman Iya. untuk operasional dan sebagainya Iya. tuh lebih banyak Mega. Oh, masya Allah. Iya, makanya pakai nama Megandi sudah. Iya. Dan ternyata Mbak Mega ini termasuk salah satu desainer dari komunitas desainer Banyuwangi loh. Iya. Dan produknya sekarang ada di sini loh teman-teman semuanya. Nih salah Iya. satunya ya dokter ya. Iya. Salah satunya ini adalah kemeja batik ya dok. Batik, ya? iya. Megandi batik. Megandi Collection. Collection. Nih seperti ini ya, keren kan? Ini yang sendiri ya dok, desain sendiri, Iya. yang sendiri ya. Iya. Oh, luar Ya, biasa. anak-anak lah, saya sih cuma mendukung ya. Mendukung ya. Tuturi Handayani. Tuturi Handayani ya dokter ya. Tapi pemasarannya sudah sampai mana ini dok? Kalau ini Iya. lebih banyak sih memang kita online juga. Online ini ya dok, ada ini ya, ada link Instagramnya atau apanya gitu. Ada sih, kita pakai Shopee juga. Oh Shopee juga ada. Iya, di Shopee juga. Dan kebetulan kemarin tuh juga teman-teman saya di Jakarta tuh banyak yang order sih. Oh, luar biasa ya. Iya. Iya loh ini. Jadi teman-teman nanti nih kalau mau lihat ini ada mereknya namanya Megandi Collection. So kalau mau order bisa lewat Shopee ataupun nanti saya kasih link di bawahnya ya. Iya, lewat BA juga bisa Bunda. Lewat WA bisa ya dokter Iya, ya. langsung. Nanti. Saya kasih linknya di bawah sini. Ya, nanti linknya di bawah sini, oke. Wah, ini berarti khusus memang batik ya dok? Iya, Khusus kita kan batik ya Banyuwangi, atau betul, batik khas Banyuwangi. Nah, ini yang mungkin lebih sesuai dengan saat ini Anak Bunda. muda ya. Oh, sebentar ini kayak bisa dipakai untuk Iya, betul betul. Nih ya. Cuman ini ada yang lengan pendek, ada lengan ada panjang. tergantung permintaan atau Betul. ready stock biasanya. Ready stock, terus Ready juga stock. kita made by custom. Oke, made by custom. Luar biasa ya. Ini masih muda loh Mbak Mega. Usianya berapa dok? Usianya 20 tahun. Wah, sudah usaha seperti ini. Nah, luar biasa nih. Ya, jadi ini ada outer yang mungkin kalian juga bisa pesen ya nanti. Batik nih, khasnya Banyuwangi itu ada ininya, gajah uling ini. Ya, ini gajah uling nih. Ya dokter, terima kasih sekali dok. Ini sudah mau datang ini, luar biasa di tengah kesibukan dokter ini. Iya. Ganggu nggak saya dok ini waktu? Enggak, saya sih senang berbagi Iya. ilmu ya kan, sharing seperti ini saya Iya. sangat senang. Kenapa? Karena
karena saya juga apa ya, nggak mungkin lah kita diem terus gitu. Kita kan juga pengen mendidik masyarakat, Iya, memberikan betul. suatu pendidikan supaya masyarakat tuh lebih paham tentang arti kesehatan. Khususnya kesehatan jiwa. Ya dokter, ada kata-kata terakhir mungkin setelah tadi pesan yang banyak, ada kata terakhir nggak tentang apa arti kedokteran jiwa sebetulnya? Mungkin bisa saya sampaikan pesan apa ya di di akhir acara Iya. ya. Jadi kiprahnya kita adalah arti kata sehat jiwa. Sehat jiwa. Nah, jadi jangan kita berpikir tentang gangguan jiwa itu apa, Iya. tapi lebih kita fokusnya ke sehat jiwa. Sehat jiwa. Nah, sesuai dengan definisi dari WHO sebagai Iya. Badan Organisasi Kesehatan Dunia dan juga dari Kementerian Kesehatan Republik Iya. Indonesia, sehat jiwa itu mempunyai 4 kriteria. Yang pertama adalah merasa sehat dan bahagia. Kelihatannya sepele, tapi kalau dilaksanakan benar-benar lumayan juga. Iya. Karena tidak semua orang selalu merasa sehat, tidak semua Dan orang tidak selalu semua merasa orang selalu bahagia. merasa bahagia. Itu yang nomor 1. Yang nomor 2 adalah mampu menghadapi tantangan hidup. Yang tadi dibilang stres tadi itu Iya. ya, itu mampu menghadapi tantangan hidup apapun itu, entah itu ringan, sedang, berat atau sangat berat. Kemudian yang ketiga adalah berpikir positif terhadap diri sendiri dan orang lain. Kuncinya itu kunci Iya. hidup itu. Dan yang keempat adalah menerima orang lain sebagaimana adanya. Ini juga tidak mudah. Yang mudah itu. Iya kan, suami istri suaminya ngorok, kadang kita Iya. terus gitu ya. Iya, Nah dokter. seperti itu. Jadi dengan melakukan 4 ini, insya Allah kita sehat. Ya, tetap semangat teman-teman, katanya udah semangat. Iya. Ya dokter, terima kasih sekali Iya, sama-sama. sudah rawuh. Ya buat teman-teman semuanya, sore ini alhamdulillah ya masih dapat banyak sekali ilmu dan memberikan motivasi buat kita untuk menghadapi kehidupan kita selanjutnya. So, semoga bermanfaat. Jangan lupa kalau kalian suka dengan konten yang kami sampaikan, subscribe, like, komen, dan share ya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. 내가 너 지켜줄게